Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Hamdi Kusuma. Dalam kesempatan ini dipercayakan untuk membawa materi mengenai penyelesaian gugatan sederhana. Ada 4 hal yang kita bicarakan agar kita dapat memahami penyelesaian gugatan sederhana secara utuh. Yang pertama, definisi gugatan sederhana. Kedua, proses sebelum persidangan. Ketiga, proses ketika persidangan. Dan terakhir, keempat, proses setelah persidangan. Sahabat setia litigasi podcast, penyelesaian gugatan sederhana merupakan istilah yuridis. Oleh karena itu, untuk memahami pengertian ataupun definisi tersebut, yang menjadi pedoman bagi kita adalah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Untuk selanjutnya, setiap saya menyebutkan peraturan Mahkamah Agung disingkat menjadi Perma. Yang kedua adalah Perma nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah. Dan terakhir Perma nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan Perma nomor 2 tahun 2015. Dalam Perma nomor 4 tahun 2019 dinyatakan bahwasanya penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan perdata material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Definisi yuridis inilah yang menjadi pedoman bagi kita untuk memahami secara utuh tentang penyelesaian gugatan sederhana. Dari definisi tersebut jelas dikatakan bahwa yang kita bicarakan ini adalah mengenai tata cara pemeriksaan. Jadi prosedur mengenai hal ini dalam hukum dikenal dengan istilah hukum acara atau hukum formal. Yang kedua, kita garis bawahi ada kalimat gugatan perdata. Jadi pembicaraan kita tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Misalnya tentang pidana atau acara pidana dan lain sebagainya. Tetapi terfokus kepada gugatan perdata. Yang dalam hal ini agar dapat dikualifikasikan suatu kasus sebagai gugatan sederhana harus memenuhi syarat ataupun kriteria. Yang pertama, gugatan perdata materialnya paling banyak 500 juta rupiah. Syarat yang kedua tadi dikatakan diselesaikan dengan tata cara sederhana. Dan terakhir, pembuktiannya sederhana. Satu persatu syarat-syarat ataupun kriteria ini akan kita bahas secara tuntas. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, syarat yang pertama tadi telah disebutkan, kerugian adalah paling banyak 500 juta rupiah. Perlu mendapat perhatian, kerugian ini adalah kerugian material. Artinya, kerugian yang diakibatkan langsung oleh perbuatan tergugat. Oleh karena itu, dalam gugatan sederhana tidak dibenarkan tuntutan kerugian imaterial. Contohnya, kerugian karena merasa malu, kerugian karena merasa kecewa, kerugian
karena merasa terhina, atau kerugian terkurasnya tenaga, waktu, dan pikiran akibat perbuatan tergugat. Hal ini harus diidentifikasi sebelum memutuskan pengajuan perkara melalui mekanisme gugatan biasa atau mekanisme gugatan sederhana. Syarat kerugian ini harus pula dihubungkan dengan 3 aspek. Yang pertama, kerugian itu harus dalam perkara wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Wan prestasi secara sederhana artinya ingkar janji. Oleh karena itu, pada prinsipnya wan prestasi ini merupakan pelanggaran terhadap klausul-klausul dalam suatu perjanjian. Contoh perkara wan prestasi misalnya mengenai fasilitas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat. Kita ketahui sangat banyak fasilitas kredit yang disalurkan di bawah 500 juta rupiah. Menurut kami, pelanggaran karena terlambatnya membayar angsuran ataupun kredit ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan wan prestasi. Dan jika seandainya kerugian bank di bawah 500 juta rupiah atau paling banyak 500 juta rupiah, maka dapat diselesaikan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Sedangkan yang kedua, tadi perbuatan melawan hukum, pada prinsipnya merupakan pelanggaran yang diakibatkan oleh suatu perbuatan, baik kesengajaan maupun kelalaian, ataupun dari suatu keadaan. Misalnya, karena kurang hati-hatinya tergugat mengakibatkan kecelakaan sehingga penggugat menderita luka-luka. Atau contoh lain, masyarakat yang ditarik kendaraannya oleh lembaga pembiayaan, ya mungkin melalui jasa debt collector. Dalam hal ini kami berpendapat merupakan suatu pelanggaran yang diakibatkan oleh suatu perbuatan. Kualifikasi jenis perkara wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum memperlihatkan kepada kita bahwa tidak semua perkara meskipun kerugiannya di bawah 500 juta rupiah dapat diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian gugatan sederhana. Misalnya tentang pembagian harta gonogini. Pembagian harta gonogini tidaklah termasuk dalam jenis wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Yang kedua, kerugian paling banyak 500 juta rupiah adalah bukan dalam perkara yang menjadi wewenang pengadilan khusus dan bukan pula sengketa hak atas tanah. Jadi ada 2 hal. Yang pertama, bukan perkara pada pengadilan khusus. Contohnya penyelesaian dalam bidang ketenaga kerjaan ini menjadi wewenang pengadilan hubungan industrial. Seandainya ditemukan suatu kasus yang tuntutan hak normatif ketenaga kerjaan di bawah 500 juta rupiah, tetapi oleh karena penyelesaiannya merupakan wewenang dari pengadilan hubungan industrial, maka tidak dapat diajukan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Atau mungkin dalam perkara kepailitan, bisa juga dalam perkara yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak merek, rahasia dagang, dan lain sebagainya. Meskipun kerugian materialnya di bawah 500 juta rupiah, tetapi karena
penyelesaian sengketa hak atas kekayaan intelektual merupakan wewenang dari pengadilan niaga, maka penyelesaiannya tidak dapat diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana. Selanjutnya, meskipun kerugiannya tidak mencapai 500 juta rupiah, tetapi sengketa hak atas tanah tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana, melainkan melalui mekanisme gugatan biasa. Dan terakhir, mengenai kerugian 500 juta rupiah ini adalah yang menyangkut tentang para pihaknya, yaitu penggugat dan tergugat masing-masing berjumlah 1 orang. Dengan pengecualian dapat saja lebih dari 1 sepanjang memiliki kepentingan hukum yang sama dan berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Kepentingan hukum yang sama maksudnya adalah perbuatan hukum dari seseorang tidak dapat dinyatakan sah jika tidak melibatkan pihak yang lain. Misalnya, seorang suami yang mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau meletakkan suatu kebendaan sebagai jaminan harus mendapat persetujuan istrinya. Dalam hal ini, gugatan sederhana dapat dimungkinkan pihak penggugatnya lebih dari 1 atau pihak tergugatnya lebih dari 1 sepanjang memenuhi unsur kepentingan hukum yang sama. Selain itu, penggugat dan tergugatnya harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Misalnya, penggugat tidak dapat menarik tergugat sebagai pihak jika penggugatnya misalnya berada di wilayah Jakarta Pusat, tetapi tergugatnya berdomisili di Jakarta Selatan. Secara tegas, mekanisme gugatan sederhana menyatakan para pihak yang berperkara harus berada dalam satu wilayah hukum yang sama. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, syarat kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Perma nomor 4 tahun 2016 adalah diselesaikan dengan tata cara sederhana. Maksudnya, proses persidangannya bersifat sederhana. Syarat ini tidak ada jika syarat yang pertama tidak terpenuhi. Artinya, harus dipenuhi dulu syarat kerugian 500 juta rupiah, barulah proses persidangannya dapat dilakukan secara sederhana. Pada prinsipnya, proses persidangan sederhana ini yang membedakan proses persidangan antara gugatan sederhana dengan mekanisme gugatan biasa. Yang pertama, jumlah hakimnya tunggal. Kita ketahui bersama, dalam gugatan biasa, hakim yang memeriksa dan mengadili berjumlah 3 orang. Selanjutnya yang kedua, proses persidangan yang sederhana ini tidak ada mediasi. Dalam gugatan biasa wajib dilakukan mediasi yang tenggang waktunya paling lama 30 hari. Oleh karena itu, dari segi tenggang waktu, gugatan sederhana telah memangkas selama 30 hari. Yang ketiga, ada pemeriksaan pendahuluan. Prinsip ini sekaligus memperlihatkan bahwa hakim bersifat aktif dalam gugatan sederhana yang berbeda dengan gugatan biasa yang mana hakim bersifat pasif. Pemeriksaan pendahuluan ini sama halnya dengan proses dismissal dalam perkara-perkara administrasi negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya, gugatan sederhana ini pemeriksaannya 25 hari kerja
sejak hari sidang pertama. Harap diperhatikan, bukan 25 hari kalender, tetapi 25 hari kerja. Dan bukan pula sejak gugatan dimasukkan, tetapi sejak sidang pertama. Artinya telah melewati tahap pemeriksaan pendahuluan. Pada pemeriksaan pendahuluanlah nanti hakim akan memutuskan apakah memang dalil-dalil gugatan termasuk dalam gugatan sederhana atau bukan gugatan sederhana, yang nanti secara lengkap, secara tuntas akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Selanjutnya proses persidangan yang sederhana ini, ya, poin kelima, tidak ada tuntutan provisi, tidak ada eksepsi, tidak ada rekonvensi atau gugatan balik, kemudian tidak ada intervensi, maksudnya tidak dimungkinkan adanya pihak ketiga yang menggabungkan diri atau masuk untuk mempertahankan kepentingannya dalam proses persidangan gugatan sederhana. Kemudian tidak ada replik, tidak ada duplik, dan tidak ada konklusi. Terakhir, proses persidangan sederhana yang keenam adalah upaya hukumnya bukan banding dan tidak ada kasasi, melainkan keberatan yang diperiksa oleh majelis hakim. Jadi upaya hukum keberatan ini bukan tunggal lagi hakimnya, tapi menjadi 3 orang. Proses persidangan ini, ya, proses persidangan yang bersifat sederhana ini pada prinsipnya untuk mengakomodir peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi. Kita ketahui bersama sangat banyak kasus-kasus yang mungkin tidak sampai ke pengadilan. Masyarakat pasrah, mengingat proses persidangan kita ini memakan waktu yang cukup lama. Ada banding, ada kasasi, terkuraslah tenaga, waktu, pikiran, biaya, sehingga sering kita mendengar yang mau dituju kambing, tetapi yang dikeluarkan lembu. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, terakhir syarat ketiga adalah pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana maksudnya pembuktiannya tidak rumit, tidak complicated, yaitu berdasarkan bukti yang diajukan telah memperlihatkan adanya hubungan hukum berikut fakta mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat. Ketiga syarat tersebut merupakan unsur-unsur pokok dalam penyelesaian gugatan sederhana. Tetapi harap diingat, unsur yang paling fundamental, unsur yang paling penting adalah unsur mengenai kerugian paling banyak 500 juta rupiah. Artinya, tidak terpenuhinya syarat ini, maka persidangan secara sederhana dan pembuktian secara sederhana menjadi tidak ada. Artinya, tidak dapat dilakukan melalui penyelesaian gugatan sederhana. Sebelum membahas mengenai rangkaian proses sebelum persidangan, ada satu hal yang sangat penting untuk disampaikan, yaitu pengadilan manakah yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan sederhana. Mengenai hal ini, ada 2 perma yang mengaturnya. Yang pertama, pasal 2 Perma nomor 2 tahun 2015 yang menentukan gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum. Jadi, syarat yang kita bicarakan yaitu khususnya mengenai syarat kerugian paling banyak 500 juta yang bukan pada pengadilan khusus dan bukan sengketa hak atas tanah, merupakan kewenangan dari peradilan umum. Sedangkan yang kedua diatur dalam pasal 3 Perma nomor 14 tahun 2016
dinyatakan pemeriksaan perkara dengan cara sederhana terhadap perkara ekonomi syariah mengacu pada Perma nomor 2 tahun 2015. Oleh karena itu, peradilan agama juga berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan sederhana yang jenis perkaranya adalah perkara ekonomi syariah. Mengenai ruang lingkup dari perkara ekonomi syariah diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang nomor 3 tahun 2006. Dikatakan ada 11 yang menjadi ruang lingkup perkara ekonomi syariah. Pertama, bank syariah. Mengenai hal ini, insya Allah nantinya akan kita bahas bagaimana teknik untuk mengidentifikasi sesuatu perkara sebagai perkara perbankan syariah. Selanjutnya, yang kedua, perkara yang menyangkut lembaga keuangan mikro syariah. Ketiga, asuransi syariah. Keempat, reasuransi syariah. Kelima, reksadana syariah. Keenam, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah. Ketujuh, sekuritas syariah. 8. Pembiayaan syariah. 9. Pegadaian syariah. 10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah. Dan terakhir ke-11, perkara bisnis syariah. Apabila pasal 2 Perma nomor 2 tahun 2015 dihubungkan dengan pasal 3 Perma nomor 14 tahun 2016, maka terdapat perbedaan jenis perkara, khususnya gugatan sederhana yang diselesaikan oleh peradilan umum dengan peradilan agama, yaitu pada peradilan umum dikecualikan perkara pada pengadilan khusus dan bukan sengketa hak atas tanah. Sedangkan jenis perkara pada peradilan agama terbatas hanya kepada perkara ekonomi syariah. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang kedua, rangkaian proses sebelum persidangan. Dalam proses ini ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pendaftaran. Kedua, pemeriksaan kelengkapan gugatan. Ketiga, pembayaran panjar biaya perkara. Dan keempat, penetapan nama hakim dan panitera pengganti. Proses pendaftaran gugatan sederhana diajukan di bagian keperdataan, sebagaimana halnya dengan pengajuan gugatan mekanisme biasa. Akan tetapi, pengajuan ini dapat diajukan dengan mengisi belangko yang disediakan oleh pengadilan. Perma merumuskannya dengan kata dapat yang berarti fakultatif, sehingga seandainya penggugat ingin membuat dasar dan alasan gugatan dengan menyusun sendiri ataupun tidak menggunakan belangko yang disediakan pengadilan, maka hal ini dapat dibenarkan. Belangko yang disediakan pengadilan pada prinsipnya sama dengan sistematika gugatan yang diajukan menggunakan mekanisme biasa, yaitu terdiri dari identitas para pihak, duduk perkara, dan tuntutan atau yang dikenal dengan istilah petitum. Akan tetapi, dalam pengajuan gugatan sederhana wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi. Hal ini merupakan perbedaan
pengajuan gugatan dengan mekanisme biasa. Selanjutnya, pemeriksaan kelengkapan gugatan. Dalam proses ini, panitera meneliti tentang syarat nilai gugatan material, apakah telah memenuhi syarat paling banyak 500 juta rupiah. Dalam hal gugatan sederhana tidak memenuhi syarat, maka gugatan dikembalikan kepada calon penggugat. Sedangkan jika syaratnya terpenuhi, maka gugatan tersebut dicatat dalam buku register khusus yang disediakan untuk itu. Selanjutnya, pembayaran panjar biaya perkara. Panjar ini ditetapkan oleh ketua pengadilan dengan ketentuan penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan jika calon penggugat merupakan orang yang mampu, maka penggugat wajib membayar biaya perkara. Proses terakhir dalam tahap ini adalah penetapan nama hakim dan panitera pengganti, yaitu yang menetapkan nama hakim tunggal adalah ketua pengadilan, yang lama prosesnya paling lambat 2 hari kerja sejak pendaftaran. Sedangkan panitera pengganti penunjukannya dilakukan oleh panitera. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, sekarang kita masuk dalam pembahasan ketiga, rangkaian proses ketika persidangan. Dalam proses ini ada 7 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan. Kedua, penetapan hari sidang. Ketiga, pemanggilan kepada para pihak. Keempat, pemeriksaan sidang dan perdamaian. Kelima, pembuktian. Keenam, putusan. Dan terakhir ketujuh, penyerahan salinan putusan. Dalam pemeriksaan pendahuluan, hakim memeriksa syarat nilai gugatan material. Dalam proses ini, hakim juga menilai sifat pembuktian, apakah sederhana atau tidak sederhana. Apabila tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara, dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara. Apabila hakim menilai gugatan yang diajukan termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim menetapkan hari sidang pertama. Penetapan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum. Setelah proses ini dilalui, maka tahap selanjutnya adalah pemanggilan para pihak. Ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perkara akan dinyatakan gugur jika penggugat tidak hadir. Kedua, tergugat dipanggil lagi jika tidak hadir dalam sidang pertama. Ketiga, perkara diputus jika tergugat tidak hadir lagi pada sidang kedua. Upaya hukumnya, tergugat dapat mengajukan keberatan. Keempat, perkara diperiksa dan diputus secara kontradiktoir jika tergugat hadir pada sidang pertama tetapi tidak hadir pada sidang kedua. Setelah proses ini dilalui, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan sidang dan perdamaian. Dalam tahap ini, hakim wajib mengupayakan perdamaian pada sidang pertama dengan ketentuan jika perdamaian tercapai, maka hakim membuat putusan akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sidang dilanjutkan kepada acara pembacaan gugatan dan jawaban tergugat jika perdamaian tidak tercapai pada sidang pertama.
Dalam pemeriksaan ini tidak ada provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan konklusi. Proses pembuktian yang dalam hal ini adalah beban pembuktian dan putusan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pihak yang tidak puas ataupun merasakan putusan dari hakim tidak adil ataupun tidak berkepastian hukum dapat menempuh upaya hukum keberatan. Dalam hal ini, upaya hukumnya bukan banding sebagaimana mekanisme gugatan biasa. Upaya hukum keberatan diajukan kepada ketua pengadilan dengan mengisi belangko permohonan keberatan, menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera dengan disertai alasan-alasannya. Tenggang waktunya paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan isi putusan. Setelah upaya hukum keberatan diajukan, maka ketua pengadilan menetapkan majelis hakim paling lambat 1 hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap, dan majelis hakim yang telah ditetapkan harus memutus paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal penetapan majelis hakim. Permohonan keberatan yang telah diajukan diberitahukan kepada termohon keberatan dalam waktu 3 hari kerja sejak permohonan diterima pengadilan. Untuk selanjutnya, termohon keberatan diberikan hak untuk menanggapi memori keberatan dalam suatu kontra memori keberatan paling lambat 3 hari kerja setelah pemberitahuan keberatan. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, sekarang kita masuk dalam pembahasan yang terakhir, rangkaian proses setelah persidangan. Proses ini dapat dilakukan jika putusan hakim memuat amar yang bersifat kondemnatoir, yang artinya bersifat penghukuman. Jika hal ini terjadi, maka putusan hakim dapat dilaksanakan. Yang pertama, dapat dilaksanakan secara sukarela oleh tergugat. Yang kedua, dalam hal tergugat tidak melaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa yang dikenal dengan istilah eksekusi. Ada 3 hal yang harus dipedomani dalam pelaksanaan eksekusi, khususnya yang menyangkut gugatan sederhana. Yang pertama, penetapan unmanning paling lambat 7 hari kerja setelah permohonan eksekusi. Kedua, pelaksanaan unmanning paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan unmanning. Dan ketiga, waktu tersebut dapat disimpangi jika kondisi geografis mengakibatkan terhalang. Sahabat setia litigasi podcast yang berbahagia, demikian pembahasan penyelesaian gugatan sederhana. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.